I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Selamat datang di petualangan melintasi negeri yang menakjubkan, Cina. Negara yang memikat dengan kekayaan kuliner etnis, keberagaman sosial, dan keistimewaan geografis yang luar biasa. Cina, dengan sejarah terpanjang di dunia, dan status sebagai negara terpadat, menjadi pusat inovasi ekonomi, dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita akan menggali fakta-fakta paling menarik dan luar biasa tentang Cina, yang akan memukau dan memperkaya pengetahuan kita, tentang negara ini yang begitu dinamis. Siapkan diri untuk terpesona oleh keajaiban Cina, yang tidak pernah berhenti berkembang. Mari kita mulai petualangan dan temukan pesona, serta keajaiban dari negara dengan peradaban yang tak tertandingi ini. Sejak tahun 2010, Cina telah menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, mengungguli Jepang. Banyak ekonom memperkirakan bahwa dalam waktu dekat, Cina akan melampaui Amerika Serikat dalam hal produk domestik bruto, PDB. Dengan posisi geostrategis yang kuat dan ekonomi yang terus berkembang, Cina telah menjadi salah satu negara paling penting dan berpengaruh di dunia. Selain pencapaian ekonomi yang gemilang, Cina juga memiliki sejarah dan budaya yang kaya dan panjang. Cina adalah negara yang memiliki sejarah ribuan tahun dan menyimpan banyak fakta menarik yang tidak semua orang ketahui. Misalnya, Cina adalah negara terbesar keempat di dunia berdasarkan luas wilayahnya, setelah Rusia, Kanada, dan Amerika Serikat. Cina terletak di Asia Timur, dan merupakan negara terbesar di Asia setelah Rusia. Dari segi luas daratan, Cina hanya dilampaui oleh Rusia. Cina juga merupakan negara dengan populasi terpadat di dunia, dengan jumlah penduduk lebih dari 1,4 miliar jiwa, yang mewakili sekitar 20% dari populasi dunia. Wilayah Tiongkok terbagi menjadi 22 provinsi, 5 daerah otonom, 4 kota madya di bawah pemerintahan pusat, yurisdiksi, dan 2 wilayah administratif khusus yaitu Hong Kong dan Macau. Taiwan juga mengklaim diri sebagai provinsi mereka yang dikuasai oleh Republik Cina. I thought I would never be fine. I strive just... Wilayah Cina terbentang dari barat ke timur, dengan titik terlebar mencapai jarak 5.000 km melintasi benua Asia, mencakup 5 zona waktu yang berbeda. Pada tahun 1884, dalam sebuah konferensi internasional di Washington, Cina dibagi menjadi 5 zona waktu yang berbeda karena wilayahnya yang luas. Namun, pada tahun 1949, Presiden Cina Mao Zedong memutuskan untuk menggabungkan semua zona waktu menjadi satu, yang disebut waktu Beijing atau waktu standar Cina. Saat ini, seluruh daratan Cina menggunakan zona waktu GMT 8, meskipun Tibet dan Xinjiang sebelumnya menggunakan zona waktu yang berbeda. Ini berarti bahwa di Cina, matahari terbit lebih awal daripada di negara-negara tetangga seperti Vietnam. Saat ini, zona waktu GMT 6 hanya digunakan oleh sejumlah kecil etnis minoritas yang tinggal di Tibet dan Xinjiang. Mayoritas warga Han Cina yang tinggal di kedua wilayah tersebut, serta lembaga-lembaga negara, semuanya tinggal dan bekerja dalam zona waktu standar GMT 8. Integrasi zona waktu memiliki dampak langsung pada produktivitas kegiatan ekonomi, karena perbedaan zona waktu dapat menyulitkan koordinasi di berbagai sektor, terutama sektor transportasi, komunikasi, organisasi bisnis, dan keuangan. Ujian juga akan diadakan pada waktu yang sama, yang memudahkan pengelolaannya dan menghindari kebingungan. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari penduduk dan wisatawan. Misalnya, mereka yang tinggal di Xinjiang harus belajar dan bekerja lebih awal dari waktu fisiologisnya, serta beradaptasi dengan waktu untuk mengikuti aktivitas sehari-hari. Ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan kesulitan, terutama dalam hal mengikuti program televisi dan kegiatan sehari-hari. Wilayahnya dapat dibayangkan sebagai 3 teras topografi besar. Teras pertama di barat merupakan wilayah tertinggi, dengan ketinggian berkisar 4.000 hingga 6.000 meter, termasuk pegunungan Himalaya, yang merupakan pegunungan tertinggi di dunia, dan titik tertinggi Gunung Everest.
Teras kedua memiliki ketinggian antara 1.000 hingga 2.000 meter, dan meliputi wilayah tengah dan barat Laut Cina. Teras ketiga memiliki ketinggian rata-rata kurang dari 500 meter, dan meliputi pantai Cina dari utara hingga selatan, di mana 2/3 penduduk negara ini tinggal dan dialiri oleh sungai-sungai terbesar. Wilayah ini merupakan jantung pertanian dan ekonomi negara tersebut. 1/5 wilayah Cina adalah gurun, dengan gurun terluas terletak di barat laut negara tersebut, yaitu Gurun Gobi yang berbagi dengan Mongolia. Say I'm alright. And for the first time in a long time, Pegunungan besar di Cina telah memainkan peran penting dalam sejarah dan pembentukan negara tersebut. Selain itu, pegunungan ini juga melahirkan elemen lain yang turut membentuk bentuk lahan di negara tersebut. Salah satu elemen penting yang lahir dari pegunungan besar ini adalah Sungai Yangtze, yang bermakna sungai panjang dalam bahasa Tibet. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di benua Asia dan sungai terpanjang ketiga di dunia. Sungai Yangtze bermuara di Laut Kuning dekat Shanghai, dan bukan hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga merupakan elemen kunci dalam perekonomian negara. Sungai ini juga menjadi tempat dari bendungan Tiga Ngarai, yang merupakan pembangkit listrik tenaga air terbesar di Cina dan di dunia. Selain Sungai Yangtze, terdapat juga Sungai Huanghe, yang dikenal dalam bahasa Spanyol sebagai Sungai Kuning. Banyak orang menganggap sungai ini sebagai tempat lahirnya peradaban Cina karena jumlah sedimen yang diangkutnya, hampir 1 miliar ton per tahun. Sungai ini memiliki warna coklat kekuningan dan telah memainkan peran penting dalam perkembangan peradaban Cina sejak zaman kuno. some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. Pada sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, ketika Cina kuno terbentuk, kota-kota mulai muncul di tepi Sungai Kuning. Kekayaan pertanian yang melimpah, memungkinkan munculnya penguasa besar pertama dan dinasti pertama yang diakui, dinasti Xia, yang memerintah Cina dari abad ke-21 sebelum Masehi hingga abad ke-17 sebelum Masehi. Pada sekitar tahun 1776 sebelum Masehi, dinasti Xia dikalahkan, dan dinasti Shang muncul. Pada saat inilah konsep uang, hukum tertulis, dan filosofi mulai diperkenalkan di Cina. Pada tahun 1046 sebelum Masehi, dinasti Zhou menggantikan dinasti Shang setelah mengalahkannya. Populasi bertambah, dan wilayahnya diperluas. Pada periode ini, pemerintahannya mengangkat gubernur-gubernur bawahan, yang seiring berjalannya waktu mengambil begitu banyak kekuasaan, sehingga mereka akhirnya memberontak terhadap pemerintah pusat, memulai periode yang dikenal sebagai zaman negara perang. Pada tahun 300 sebelum Masehi, salah satu kerajaan berhasil memaksakan dirinya pada semua kerajaan lainnya, menyatukan seluruh wilayah di bawah Kaisar pertama, yang memulai periode Kekaisaran Tiongkok di mana Cina diperintah oleh dinasti Kaisar. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year. Beijing adalah ibu kota Cina dan salah satu kota terpadat di dunia. Meskipun telah dilampaui dalam hal jumlah penduduk oleh kota-kota lain di Cina, Beijing tetap menjadi jantung budaya, politik, dan sosial Cina. Nama, Beijing, berasal dari zaman kuno dan berarti, ibu kota utara, dalam perbandingan dengan Nanjing, ibu kota selatan, dan salah satu ibu kota kuno negara. Beijing adalah rumah bagi jumlah miliarder terbesar di dunia, dan juga merupakan markas besar Olimpiade 2008. Kota ini memiliki sistem transportasi perkotaan kelas 1, yang mencakup kereta api berkecepatan tinggi, dan dianggap paling luas di dunia. Terdapat lebih dari 200 tempat wisata di Beijing, termasuk 7 situs warisan dunia, yang meliputi kota terlarang yang selama hampir 500 tahun, merupakan kediaman resmi Kaisar Cina serta markas besar pemerintah Cina. Way back a year ago. Cina, sebagai negara dengan penemuan-penemuan besar, kertas teknis, percetakan, kompas, dan bubuk mesiu adalah penemuan-penemuan penting dari Cina kuno, dan keempat penemuan besar ini semuanya memiliki arti yang sangat penting. Pengaruh besar pertama terhadap perkembangan umat manusia adalah bubuk mesiu. Sejak dinasti Qin, masyarakat percaya bahwa manusia dapat hidup selamanya. Kemudian, pada masa dinasti Tang, penganut Tao dan astrolog bekerja sama,
memperkuat gagasan bahwa manusia dapat hidup selamanya dengan meminum ramuan dan sambil bermain-main. Saat menyiapkan obat ajaib ini, tanpa sengaja ada yang menyalakan api dan menimbulkan ledakan, hingga akhirnya terciptalah dinamit. Dari sinilah resmi lahir dinamit, namun saat itu hanya digunakan sebagai petasan untuk menyalakan kembang api untuk upacara. Baru-baru ini, akhir dinasti Tang dan awal dinasti Song, karena perang, bahan peledak mulai digunakan di militer. Penemuan kedua adalah kompas. Pada dinasti Han, Tosuchi menciptakan perangkat primitif yang digunakan untuk menentukan arah, namun baru pada masa dinasti Song para ahli Feng Shui menemukan jarum magnet buatan untuk membuat kompas. Belakangan, kompas menjadi bagian penting dalam industri maritim dinasti Song, menggantikan kebutuhan untuk mengandalkan observasi astronomi seperti sebelumnya untuk menentukan arah selanjutnya. Cina kuno menggunakan berbagai media untuk mencatat kejadian di laut, termasuk kartu, papan perunggu, prasasti batu, dan sebagainya. Namun, puncak teknologi pembuatan kertas terjadi pada masa dinasti Han Timur di bawah pimpinan seorang pejabat bernama Cai Lun. Cai Lun memperbaiki teknik pembuatan kertas dengan menggunakan bahan baku kulit kayu leci yang tua dan murah. Kertas jenis ini kemudian dikenal sebagai kertas Sai Hao. Kemudahan penggunaan kertas secara bertahap membuat masyarakat Cina kuno menggunakannya untuk menulis buku, menggantikan batang bambu, batang kayu, dan lembaran kain. Penemuan terakhir dari 4 penemuan besar adalah teknik pencetakan sebelum adanya teknologi modern. Pada masa dinasti Han, orang Cina menemukan sistem pencetakan menggunakan ukiran kayu untuk mereproduksi teks dan gambar lebih cepat dan efisien daripada cara manual yang sebelumnya digunakan. Teknik ini kemudian diperbaiki dan lebih populer pada masa dinasti Tang di Vietnam, dan dikenal dengan istilah Wood Block. Di utara Beijing terdapat situs warisan dunia lainnya, yang dianggap sebagai perwakilan paling simbolis dari Tiongkok, yaitu Tembok Besar Cina. Tembok yang terkenal ini membentang lebih dari 6.000 km melalui pegunungan, dataran, dan bahkan gurun Gobi. Dianggap sebagai keajaiban dunia, Tembok Besar Cina dibangun dengan tujuan untuk menjadi penghalang, pelindung terhadap invasi Mongol dari utara, dan sebagai filter peraturan untuk perdagangan. Jika semua bagian yang berbeda diperhitungkan, total panjang Tembok Besar Cina akan melebihi 20.000 km, yang diselesaikan pada masa pemerintahan dinasti yang berbeda. Menurut banyak ahli, pembangunan Tembok Besar Cina berlangsung selama periode 2000 tahun. Saat ini, tembok ini dikunjungi oleh lebih dari 10 juta wisatawan per tahun. Orang Tionghoa dikenal sebagai orang yang sangat kreatif, dan hal ini tercermin dalam sistem penulisan mereka di Cina. Terdapat lebih dari 300 dialek berbeda, namun bahasa Mandarin standar adalah yang paling banyak digunakan di antara semuanya, dan juga yang digunakan di media. Bahasa Mandarin adalah bahasa piktografik, yang berarti menggunakan simbol untuk mewakili kata atau gagasan. Kamus Bahasa Mandarin Standar memiliki setidaknya 56.000 karakter, dan konon, untuk belajar membaca, Anda perlu mengetahui setidaknya 6.000 di antaranya. Di Cina, kaligrafi dianggap sebagai seni, dan karya kaligrafi yang bagus dianggap sebagai hadiah yang istimewa. Pada abad ke-9, Cina berbatasan dengan Sungai Kuning di sebelah timur, yang kemudian dikenal sebagai kota terbesar dan terkaya di dunia. Kota ini merupakan pusat jalan sutra dan tempat meleburnya budaya dan agama. Salah satu harta karun kota ini adalah berlimpahnya pasukan pejuang dari tanah liat dan kuda terakota yang terletak di utara Chiang, diciptakan untuk menjaga makam Kaisar pertama Cina. Di wilayah Shandong dan Henan, orang Tionghoa senang mengamalkan unsur-unsur agama berbeda. Mereka bisa berdoa di kuil Buddha dan Tao. Wilayah ini dianggap sebagai tempat lahirnya peradaban Cina karena dialiri oleh Sungai Kuning. Tai Chi ditemukan di sini oleh seorang biksu Tao pada abad ke-12. Berbeda dengan seni bela diri lainnya, Tai Chi adalah seni bela diri yang lembut dan dipraktikkan dalam gerakan yang lambat. Tai Chi juga dikenal sebagai meditasi dalam gerakan,
yang menggabungkan pernapasan dalam dengan gerakan tubuh yang lembut dan mengalir. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan dan harmoni antara tubuh dan pikiran. Tai Chi juga dipraktikkan untuk meningkatkan kesehatan, kekuatan, dan keseimbangan. Provinsi Henan dianggap sebagai tempat lahirnya Kung Fu, yang artinya keterampilan dalam bahasa Tionghoa. Istilah ini mengacu pada berbagai seni bela diri tradisional Tiongkok. Kung Fu meliputi berbagai gaya bela diri, seperti Tai Chi, Wing Chun, Shaolin Kung Fu, dan banyak lagi. Kung Fu tidak hanya fokus pada teknik bertarung, tetapi juga melibatkan aspek filosofis, meditasi, dan keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Seni bela diri Kung Fu telah menjadi bagian penting dari budaya Tiongkok dan memiliki pengaruh yang luas di seluruh dunia. Kanal besar yang terletak di wilayah selatan Cina, dibangun dalam beberapa bagian selama 1000 tahun, dengan tujuan menghubungkan Jiangsu dengan Sungai Kuning dan ibu kota. Pembangunannya dimulai pada abad ke-7 Masehi di bawah pemerintahan Kaisar Zhou dan Wendi, dengan lebih dari 5 juta pria berusia antara 15 dan 55 tahun yang terlibat dalam proyek ini. Kanal ini dinyatakan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Jalur ini tetap menjadi jalur air buatan terbesar di dunia dengan panjang 1776 km, dan juga yang tertua. Yang digunakan selama berabad-abad untuk menghubungkan bagian utara dan selatan negara ini. Bagian utara negara ini sangat padat penduduknya dengan daerah penghasil beras. Di selatan sepanjang jalurnya terdapat kota-kota utama seperti Suzhou, yang disebut Jalan Timur, dengan sejumlah besar monumen bersejarah. Keduanya terkenal dengan taman, jembatan, dan rumah di sekitarnya. Pembangunan kanal besar membawa kemakmuran ke kota Suzhou karena sutra, produk kota yang paling berharga, dapat diekspor ke Shanghai Utara yang terletak di tepi sungai. Di pesisir timur Cina, Shanghai adalah kota terbesar dan paling dinamis di negara ini, dengan populasi lebih dari 24 juta jiwa. Pada masa kejayaannya pada tahun 1920-an dan 1930-an, Shanghai adalah kota paling kosmopolitan di Cina, yang dijuluki Mutiara dari Timur, karena keberagaman penduduknya. Kota ini dibagi menjadi beberapa konsesi yang dikuasai oleh kekuatan asing yang berbeda, seperti Jepang, Perancis, Inggris, dan Amerika. Konsesi Inggris dan Amerika, yang dikenal secara kolektif sebagai pemukiman internasional, terletak di bagian utara kota. Di sana, terdapat bangunan kolonial besar yang melapisi bum dan jalan sungai, menjadi bukti masa ketika Shanghai menjadi pusat keuangan ketiga di dunia. Pada tahun 1949, pemerintahan komunis mengambil alih kekuasaan, dan kehebatan kota ini terhenti. Namun, pada tahun 1990, kawasan Pudong di seberang sungai dinyatakan sebagai zona ekonomi khusus, dan kebangkitan dimulai. Ini menjadi ledakan pembangunan ekonomi dan industri, yang telah menjadi salah satu ekspansi ekonomi tercepat yang pernah ada di dunia. Cakrawala kota kini dipenuhi dengan gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan yang mewah, hotel-hotel mewah, dan pusat seni bergengsi. Di bawahnya, terbentang jaringan kereta bawah tanah terpanjang di dunia. Shanghai telah menjadi salah satu kota paling modern dan maju di dunia. Pada tahun 1992, Cina telah menjadi produsen terbesar di dunia untuk berbagai produk, termasuk baja, kendaraan, dan barang elektronik. Pada saat itu, Cina merupakan perekonomian terbesar ketiga di dunia. Pada tahun 2012, Cina naik ke peringkat kedua, dan berhasil melampaui Amerika Serikat pada pertengahan abad ini. Saat ini, Cina merupakan eksportir terbesar di dunia menurut data Bank Dunia. Dalam kurun waktu antara tahun 1970 hingga 2010, ekonomi Cina tumbuh sebesar 900,54%, yang menjadikannya sebagai salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat dalam sejarah. Karena itu, Cina dikenal sebagai pabrik dunia. Seiring dengan pertumbuhan ini, semakin banyak orang meninggalkan sektor pertanian untuk bekerja di sektor manufaktur yang berkembang pesat. Hal ini telah mengangkat jutaan warga Cina keluar dari kemiskinan dan menyebabkan imigrasi besar ke kota-kota.
Dalam 10 tahun ke depan, Cina berencana untuk memindahkan 250 juta orang ke kota-kota besar yang berkembang pesat. Untuk mengakomodasi emigrasi ini, negara tersebut telah menginvestasikan miliaran dolar dalam proyek-proyek infrastruktur yang sangat besar, termasuk jalan raya, pembangkit listrik tenaga angin terbesar, gedung pencakar langit, dan kota-kota baru. Cina sudah terkenal dengan proyek-proyek infrastruktur yang memecahkan rekor. Negara ini telah memiliki bendungan terbesar di dunia, penyeberangan laut terpanjang di dunia, dan jaringan kereta berkecepatan tinggi terluas. Saat ini, Cina telah menyelesaikan salah satu bandara terbesar yang pernah dibangun, dengan kapasitas lebih dari 200 juta penumpang per tahun. Bandara ini menggabungkan serangkaian jalur kereta api berkecepatan tinggi, dan metro berkecepatan tinggi dengan Beijing dan provinsi sekitarnya. Dengan luas lebih dari 1 juta meter persegi, bangunan Terminal Daxing adalah salah satu bangunan tunggal terbesar yang pernah dibangun. Dengan demikian, Cina terus menunjukkan komitmennya untuk menjadi pemimpin dalam pembangunan infrastruktur yang inovatif dan besar skala di dunia. Pegunungan Kunlun dikenal sebagai pemandangan alam yang legendaris, dianggap sebagai pegunungan terindah di negara ini. Puncak Huangjiang, yang tertutup awan, telah menjadi inspirasi bagi para penyair selama berabad-abad, meskipun puncak utamanya tidak mencapai ketinggian 1.900 meter. Terdapat 70 tebing batu yang sangat spektakuler, bahkan ketika diselimuti kabut, pemandangan puncak pohon bambu yang curam, dan pohon pinus yang bentuknya aneh tetap menjadi keindahan yang luar biasa. Pegunungan Kunlun menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan, dan telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak seniman dan penyair selama berabad-abad. Cina adalah produsen teh terbesar di dunia, dengan sepertiga produksi teh dunia berasal dari negara ini. Teh adalah minuman nasional Cina, dan negara ini merupakan tempat kelahiran teh. Oleh karena itu, mudah untuk menemukan banyak kedai teh, terutama di kota-kota besar. Dalam bahasa Mandarin, wilayah di mana teh berasal disebut cha, sementara provinsi Fujian menyebutnya teh. Inilah sebabnya mengapa orang Inggris menyebutnya tea. Pedagang Inggris mendirikan pos perdagangan di provinsi Xiamen, Fujian, dan mulai memperdagangkan teh Cina ke seluruh dunia. Sejak itu, adat istiadat dan penggunaan teh telah berkembang dan terus berkembang. Budaya dan seni teh melingkupi Cina, mulai dari cara menanam, menyiapkan, menyajikan, dan meminum teh. Produksi dan konsumsi teh bervariasi di berbagai daerah. Misalnya, teh hijau ditanam di daerah pegunungan Enchancho dan merupakan salah satu alasan ketenaran internasional kota tersebut. Teh memiliki peran yang penting dalam budaya dan sejarah Cina, dan terus menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Di barat Cina, beberapa pemandangan paling menarik ditemukan di Provinsi Hubei dan Hunan. Provinsi Hubei didominasi oleh sungai Yangtze yang kuat dan ibu kotanya, Lujian, yang megah. Di sisi lain, Provinsi Yunnan menawarkan pemandangan pegunungan William yang indah. Cagar alam seluas 391 km persegi ini sangat memukau, dengan puncak berbatu yang menjulang di atas tutupan vegetasi subtropis yang lebat. Buliniano mencakup 3 cagar alam dan berisi lebih dari 500 spesies pohon. Fujian adalah sebuah provinsi di selatan Cina, yang telah menjadi rumah bagi budaya Min selama ribuan tahun. Ibu kotanya, Fuzhou, telah menjadi pusat maritim selama lebih dari 1000 tahun. Cina adalah konsumen dan produsen ikan terbesar di dunia, dan peternakan ikan di Fujian memberikan pemandangan yang mengesankan. Peternakan ikan dibangun dengan platform terapung, di mana para nelayan membangun rumah kayu. Beberapa peternakan bahkan dapat menampung ratusan orang. Di Fujian, kita dapat menemukan warisan sejarah ikan yang unik, seperti bangunan berbentuk lingkaran atau persegi yang terkenal. Bangunan-bangunan ini dibangun di sekitar halaman tengah, yang berfungsi sebagai area komunal bagi ratusan orang yang tinggal di lokasi tersebut. Bangunan-bangunan ini juga mencakup ruang penyimpanan makanan dan memiliki karakteristik benteng, akibat peperangan yang menyebabkan budaya Jaca melarikan diri dari lembah Sungai Kuning ke Cina bagian selatan.
Fujian memiliki sejarah dan budaya yang kaya, terutama terkait dengan kehidupan maritim dan warisan ikan yang unik. Provinsi Guangdong merupakan provinsi paling selatan di Cina. Ibu kotanya adalah kota Guangzhou, yang juga dikenal sebagai kota kuno Kanton, terletak di tepi sungai Sujiang, atau Sungai Mutiara. Bersama dengan wilayah Shenzhen, kawasan ini membentuk wilayah metropolitan terpadat di dunia, dengan sekitar 47 juta penduduk. Kanton memiliki sejarah perdagangan yang kaya, di mana para pedagang Eropa melakukan kontak pertama mereka dengan Cina pada abad ke-6. Sejak itu, Kanton, atau Guangzhou, seperti yang disebut oleh orang Eropa, telah menjadi salah satu pelabuhan terpenting di Cina. Pada pertengahan abad ke-18, Kanton telah menjadi salah satu pelabuhan komersial terbesar di dunia, dan salah satu dari 3 kota terbesar di dunia pada saat itu. Kanton juga terkenal sebagai kota asal makanan Kanton yang terkenal, dan mayoritas pendatang Tionghoa di seluruh dunia. Kanton memiliki sejarah yang kaya, dan merupakan pusat perdagangan dan kehidupan kota yang penting dalam sejarah Cina. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were. Cina memiliki salah satu tradisi kuliner tertua di dunia, yang tidak hanya kuno tetapi juga sangat bervariasi. Setiap daerah dan provinsi di Cina memiliki ciri khas masakan yang berbeda. Beberapa masakan yang terkenal dari Kanton dan daerah lainnya termasuk dimsum, yang secara tradisional dimakan di pagi hari, dan secara harfiah berarti menyentuh hati. Selain itu, terdapat juga bebek goreng, nasi goreng, babi asam manis, rebusan yongking dari Tiongkok Tengah. Kuliner Cina memiliki sejarah yang kaya dan variasi yang menarik, mencerminkan keanekaragaman budaya dan tradisi di seluruh negara. Kreativitas Cina telah ada sejak zaman kuno, tercermin dalam banyak penemuan yang telah kita ketahui tentang budaya ini. Beberapa di antaranya termasuk kertas, yang ditemukan pada awal abad ke-2 Masehi, yang masuk ke Eropa pada abad ke-11 Masehi. Sutra diproduksi di Cina mulai dari abad ke-17 sebelum Masehi. Porselen berkembang di Cina sekitar abad ke-7 Masehi, dengan formula komposisinya ditemukan di Jerman, pada abad ke-18. Selain itu, penemuan-penemuan seperti payung, kompas, sempoa, bubuk mesio, dan kompas komet juga berasal dari Cina. Penemuan-penemuan ini menunjukkan warisan kreatif dan inovatif Cina, yang telah memengaruhi dunia dalam berbagai bidang, dari seni hingga teknologi. Selama abad ke-19, peningkatan perdagangan ilegal opium ke Cina oleh Inggris menyebabkan kaisar turun tangan. Serangkaian tindakan diambil untuk mengakhiri perdagangan zat-zat beracun ini, tetapi ini memicu 2 konflik bersenjata dengan Inggris, yang dikenal sebagai Perang Opium. Kekalahan Cina dalam konflik-konflik ini, memaksa pemerintah Cina tidak hanya untuk menoleransi perdagangan opium, tetapi juga untuk menandatangani perjanjian-perjanjian tidak setara. Dalam perjanjian-perjanjian ini, Cina memberikan, antara lain, pengoperasian pelabuhan dan administrasi wilayah kepada kekuatan asing. Yang paling terkenal adalah penyerahan Hong Kong kepada Inggris dan Makau kepada Portugal. Peristiwa ini menandai periode yang sulit dalam sejarah Cina, di mana negara tersebut terpaksa menyerahkan kedaulatannya kepada kekuatan asing, dan mengalami penindasan serta eksploitasi yang signifikan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Hong Kong didirikan sebagai koloni Inggris, setelah Perang Candu Pertama pada tahun 1847, dan dikembalikan ke kedaulatan Cina pada tahun 1997. Saat ini, Hong Kong merupakan wilayah administratif khusus di Cina, dan menjadi pusat keuangan global, serta kantor pusat salah satu bursa saham terbesar di dunia. Selain itu, jembatan Hong Kong-Zhuhai Makau adalah jembatan laut terpanjang di dunia. Hong Kong, bersama dengan wilayah administratif khusus lainnya di Cina, yaitu Makau, yang diperintah oleh kerajaan Portugis dari pertengahan abad ke-16 hingga akhir tahun 1999, menjadi koloni Eropa terakhir di Makau. Saat ini, Makau adalah salah satu wilayah terkaya di dunia dan sejak tahun 2006 telah menjadi pusat perjudian terbesar di dunia. Kedua wilayah ini memiliki sejarah yang kaya dan memainkan peran penting sebagai pusat keuangan dan pariwisata di Asia.
And for the first time in a long time, I'm Di Cina, terdapat kota dengan jumlah gedung pencakar langit terbanyak di dunia, yang disebut sebagai Lembah Silikon, Cina. Kota ini menjadi markas besar merek teknologi Cina seperti Tencent dan Huawei. Kota ini juga merupakan kota pertama yang menjadi zona ekonomi khusus, sebagai bagian dari reformasi ekonomi. Status zona ekonomi khusus ini berubah dalam beberapa tahun, dan kota kecil persawahan di Cina Selatan, dekat Hong Kong ini telah menjadi kota metropolitan yang berkembang pesat, dengan lebih dari 20 juta penduduk. Kota ini juga menjadi kota terkaya di Cina bagian barat daya. Kota ini memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Cina dan telah menjadi pusat teknologi dan inovasi di negara tersebut. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Cina dikenal sebagai tanah yang subur karena tanahnya yang kaya akan sumber daya alam. Pemandangan menakjubkan di barat daya Cina, meliputi perbukitan batu kapur yang menjulang tinggi, hutan hujan yang luas, dan perbukitan yang lebih landai, menjadikannya salah satu wilayah paling indah di Cina. Di sebelah barat, Cekungan Sichuan merupakan cagar alam panda raksasa terbesar di dunia, yang terletak di pedalaman dataran Chengdu, yang dikenal sebagai kampung halaman atau negara panda raksasa. Wilayah ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa, dan menjadi rumah bagi spesies langka seperti panda raksasa. Pada tahun 1984, China memperketat kebijakan pengiriman panda ke luar negeri karena jumlah panda di alam liar mengalami penurunan yang signifikan akibat faktor-faktor eksternal. China kemudian menetapkan kebijakan persuaan panda ke negara lain. Biaya persuaannya bisa mencapai $1 juta per tahun untuk jangka waktu 10 tahun. Jika seekor panda melahirkan selama masa sewa, anak panda tersebut akan menjadi milik China dan harus dikembalikan ke China untuk program pembiakan ketika berusia 3 tahun. Induk panda tersebut tetap tinggal di negara tuan rumah sesuai kontrak sewa. Pemandangan alam yang luar biasa ini menarik banyak wisatawan, dan juga memainkan peran penting dalam pelestarian keanekaragaman hayati di Cina. But all will be okay. I move on each and every day. Del Cielo adalah salah satu tujuan wisata paling populer di Cina, yang oleh banyak orang dianggap sebagai pemandangan terindah di dunia. Tempat ini memiliki banyak sejarah dan budaya, dan merupakan representasi klasik dari lanskap alam Cina. Huiling terkenal dengan pelayaran di sepanjang Sungai Li, yang melewati lanskap puncak karst atau bukit terjal yang menakjubkan, sebagian besar tingginya kurang dari 198 meter dan berakhir di kota kecil Yangshuo. Saat ini, dengan penambahan lanskap yang dirancang dengan baik, jalan teduh, dan taman berbatu, kota ini merupakan tujuan wisata, dengan selusin taman yang mencakup beberapa puncak indah dan gua batu kapur. Del Cielo menarik banyak pengunjung dari dalam dan luar negeri, dan merupakan salah satu tempat yang paling menarik di Cina, untuk menikmati keindahan alam dan kekayaan budaya. Way back a year ago. Provinsi Yunnan menawarkan keragaman lanskap, iklim, dan keberagaman manusia yang tak tertandingi. Wilayah ini telah lama menjadi tempat pertemuan, rumah bagi sepertiga etnis minoritas Cina, dan memiliki banyak kesamaan dengan negara tetangga Myanmar, Laos, dan Vietnam. Yunnan adalah salah satu provinsi paling tradisional di Cina, dengan formasi batuan yang menakjubkan dari hutan batu Skilling dan lembah sungai yang subur, di mana iklim hangat dan lembab sangat ideal. Di daerah pegunungan, penduduk desa membuat ladang, dengan memotong teras di lereng curam tempat padi ditanam. Wilayah Yunnan merupakan bagian penting dari kekayaan pertanian Cina, dan juga memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tibet, yang sering disebut sebagai atap dunia, atau tiang ketiga, telah menjadi daya tarik bagi para pelancong selama berabad-abad. Gurun dataran tinggi yang luas ini telah menghasilkan mitos dan legenda sejak zaman kuno. Pegunungan Tibet adalah rumah bagi para biksu, dan pemandangannya menakjubkan, dengan biara-biaranya yang penuh dengan seni dan harta karun, serta pengabdian keagamaan kepada masyarakatnya yang rendah hati. Pada pandangan pertama, mungkin tampak bahwa tidak ada tempat lain di bumi, yang dapat memunculkan begitu banyak kesan eksotis di permukaannya.
Dengan luas sekitar 1.200.000 km persegi, Tibet telah lama tersembunyi dari seluruh dunia, terisolasi, dan tidak dapat ditembus di balik gunung tertinggi di planet. Tibet memiliki sejarah dan budaya yang kaya, serta keindahan alam yang menakjubkan, menjadikannya tujuan yang menarik bagi para pelancong dan peneliti. Jalan Sutra adalah istilah yang diciptakan pada abad ke-19, yang mengacu pada serangkaian jalur perdagangan antara Cina dan Barat. Jalur perdagangan ini mencakup pertukaran berbagai macam produk, namun sutra menjadi produk oriental yang paling berharga di Barat, terutama di Kekaisaran Romawi. Bangsa Romawi bahkan menyebut Cina sebagai negeri sutra. Bangsa Romawi percaya bahwa sutra tumbuh di pohon-pohon di Cina, dan baru pada saat Kaisar Bizantium Justinian mengirim 2 utusan, yang menyamar sebagai biksu ke Cina, mereka menemukan rahasia bahwa sutra diproduksi oleh cacing. Rahasia ini kemudian mereka curi dan diperkenalkan ke Eropa. Jatuhnya Kekaisaran Bizantium pada tahun 1453, dan kebangkitan Kekaisaran Ottoman mengakhiri lalu lintas komersial dengan Timur, dan hal ini juga berdampak pada perdagangan sutra. Pada tahun 1966, pemimpin revolusi dan Partai Komunis Cina meluncurkan apa yang dikenal sebagai revolusi kebudayaan. Revolusi ini dipimpin oleh Mao Zedong, yang merupakan bagian utama dari kepribadiannya. Selama revolusi kebudayaan, keluarga-keluarga Tionghoa menerima apa yang disebut buku merah kecil, yang berisi kutipan-kutipan pilihan Mao, yang diharapkan dibaca setiap hari. Gambar Mao didirikan di seluruh negeri, termasuk di alun-alun umum dan rumah-rumah orang Tionghoa. Namun, saat ini pemujaan terhadap kepribadian Mao telah berkurang, terutama di daerah perkotaan. Pemerintah Cina juga telah menjauhkan diri dari sejumlah warisan Tionghoa di Amerika yang berbeda. Kuatnya imigrasi Cina ke Barat dimulai pada abad ke-19, disebabkan oleh beberapa faktor. Perang Candu, demam emas di Amerika Serikat, pembangunan terusan Panama, dan jalur kereta api Amerika Serikat dan Kanada menjadi pendorong utama imigrasi ini. Akibatnya, terbentuklah komunitas-komunitas dan pemukiman-pemukiman, yang dikenal sebagai Chinatown, di antaranya adalah San Francisco, California, Amerika Latin yang paling terkenal dan paling makmur. Komunitas-komunitas terkemuka juga terbentuk di Amerika Latin, seperti Guatemala, El Salvador, Costa Rica, dan Panama. Imigran Tionghoa juga menjadi pemilik toko impor dan ekspor yang besar di Brasil, yang memiliki populasi Tionghoa terbesar di Amerika Latin. Mereka terkonsentrasi di apa yang disebut perbatasan Rangkap 3. Komunitas Tionghoa di Peru merupakan populasi dan kekuasaan terbesar di wilayah berbahasa Spanyol. Di Venezuela, kehadiran orang Cina juga banyak terutama dalam bidang kuliner. Terima kasih telah menonton, tinggalkan kami komentar Anda. Jangan lupa berlangganan saluran kami dan berikan suka pada video ini. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.